Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita membahas tentang norma, coba kalian perhatikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran norma kita kali ini, yaitu ada 3. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, dan yang ketiga adalah mandiri. Anak-anak, adapun norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ada 4. 1. Norma agama. 2. Norma kesopanan. 3. Norma kesusilaan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Dan untuk pembelajaran kita kali ini kita akan fokus ke norma hukum ya. Dan norma hukum ini nanti akan kita integrasikan atau kita hubungkan ke anti korupsi. Nah, anak-anak, apa itu norma hukum? Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh penguasa negara. Contohnya undang-undang ya. Jadi norma hukum itu dibuat oleh pemerintah atau penguasa bersama-sama dengan DPR menghasilkan misalnya undang-undang. Nah, anak-anak, norma hukum ini akan kita integrasikan terhadap pendidikan anti korupsi. Dan kalian mungkin sudah sering mendengar korupsi. Lalu apakah itu korupsi? Nah, di sini dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau korporasi. Korporasi itu adalah perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara. Anak-anak, sebelum kita ke pembahasan tentang norma hukum dan kita integrasikan nanti terhadap anti korupsi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada pemain sepak bola dan ada wasit yang sedang memberikan kartu merah ya. Tentunya kalau wasit memberikan kartu merah kepada pemain sepak bola, tentunya ada pelanggaran yang cukup keras ya. Nah, gambar kedua, apa pendapat kalian terhadap gambar berikut ini, yaitu orang yang sedang naik sepeda motor melebihi ketentuan atau aturan. Ini ada boncengan lebih dari 2 orang ya. Tentunya ini adalah pelanggaran lalu lintas ya, ini sudah melanggar hukum. Nah, ini ada lagi gambar yang ketiga, orang sedang naik sepeda dan membawa rumput sehingga menghalangi laju penglihatannya ya, dan bisa membahayakan orang lain. Nah, ini lagi yang mungkin
sering terjadi mungkin di lingkungan sekolah, ada ya ujian ya, lalu ada yang menyontek. Ayo, siapa yang pernah melakukan seperti ini? Ini adalah contoh korupsi ya, tidak jujur. Nah, ini tidak jujur, sedang ujian lalu menyontek. Itu sudah merupakan bagian dari korupsi. Karena apa? Karena tidak jujur ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang nomor 4 norma hukum. Nah, di sini sumber norma hukum itu tadi adalah undang-undang. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan sanksinya bila melanggar norma hukum mulai dari penjara, denda, dan yang paling berat tentunya hukuman mati ya. Nah, anak-anak, di sini dijelaskan tentang nilai acuan anti korupsi ya. Jadi ini sangat penting kalian ketahui apa nilai acuan dari anti korupsi itu sendiri. Yang pertama disebut kesetaraan ya. Kesetaraan itu berarti kesejajaran, sama tingkatan, kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang, artinya tidak diskriminasi ya, adil. Lalu kebersamaan, hal bersama seperti rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan seterusnya. Lalu komitmen, yaitu perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati ya. Lalu konsekuen, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan diperbuat. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan dengan perbuatannya ya. Lalu kepemilikan, yaitu perihal tentang kepemilikan. Lalu hemat, berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. Nah, termasuk ini adalah nilai sila kelima. Nah, dan juga bila kita hubungkan dengan anti korupsi, nah ini artinya kita harus hidup hemat, tidak boros ya. Apalagi tidak jujur. Misalnya kalian kalau meminta uang kepada orang tua untuk jajan harus secukupnya, tidak boros ya. Atau misalnya beli bukunya harusnya 10.000 tapi diminta uangnya misalnya 15.000. Nah, itu artinya sudah tidak jujur, sudah korupsi. Lalu nilai acuan yang berikutnya adalah bijaksana, selalu menggunakan akal budinya ya, karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mempunyai akal pikiran. Lalu ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu bersih hati, tulus hati ya. Lalu berbagi, yaitu membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi ya. Lalu rajin, nah suka bekerja keras, belajar, dan seterusnya ya. Tekun, sungguh-sungguh bekerja, dan seterusnya. Lalu sportif, bersifat kesatria, jujur, tegak, tetap pendirian, tetap memegang keadilan. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dalam segala hal yang sudah diberikan kepadanya, apa yang menjadi harus tanggung jawabnya. Misalnya kalau di sekolah, kalau piket berarti harus melaksanakan piket sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, itu bagian dari acuan nilai korupsi, nilai anti korupsi ya. Lalu disiplin, yaitu tata tertib, taat, patuh pada peraturan. Nah, peraturan di sekolah, di rumah,
peraturan di lingkungan masyarakat, dan seterusnya. Lalu jujur, lurus hati, tidak curang, ya, tidak berbohong. Lalu sederhana, bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, ya. Lalu kerja keras, kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lalu mandiri, dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak selalu tergantung kepada orang lain. Lalu adil, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, ya. Berani, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar menghadapi bahaya, kesulitan, dan lain-lain. Lalu berikutnya peduli, mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, dan seterusnya. Nah, anak-anak, ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menerapkan nilai acuan anti korupsi ini. Semoga kita dapat terhindar dari perbuatan korupsi, ya. Nah, di sini sudah sangat jelas dan lengkap. Semoga ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan korupsi itu sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, anak-anak, terutama misalnya seperti ini di lingkungan sekolah, ya, tadi yang misalnya kalau ujian di sekolah, kalian harus jujur, jangan menyontek, karena menyontek itu adalah bagian dari korupsi karena tidak jujur. Dari hal-hal kecil seperti ini nanti bisa korupsi ke hal yang lebih besar, seperti misalnya boros, berbohong kepada orang tua, dan lain-lain. Ya, anak-anak, semoga pelajaran kita tentang anti korupsi ini bermanfaat dan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini tentang norma hukum, dan kita integrasikan terhadap anti korupsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.